Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel Alkimia dan TPS-nya. Pada pertemuan kali ini, atau pada konten kali ini ya, saya akan membahas mengenai statistik data tunggal ya. Nah, soal statistik data tunggal ini, dari tahun 2019 sampai tahun 2022, ini selalu muncul ya. Termasuk di soal simulasi SNBT tahun 2023, ini juga muncul ya. Nah, maka itu, kalian wajib untuk menguasai tipe-tipe soal dari statistik data tunggal ini ya, karena soal ini relatif mudah. Untuk itu, mari kita bahas satu-satu soal ya. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai soal statistik data tunggal tahun 2019. Nah, di sini ada soal, dia ada 7 bilangan. Nah, di mana nilai X-nya tidak diketahui ya. Nah, kemudian median dari 7 bilangan ini katanya X. Kemudian minta dibandingkan P dengan Q ya. P ini X, Q itu rata-rata datanya. Nah, langkah pertama, jika kita punya data tunggal, kita wajib urutkan dulu ya. Dari mulai data terkecil sampai data terbesar, itu wajib. Kemudian, kita kan tidak tahu nilai X-nya. Berarti kita tidak bisa menaruh X-nya terlebih dahulu di mana ya. Kemudian datanya totalnya ada 7, termasuk nilai X. Nah, langkah selanjutnya, di sini dia menyebutkan dia median itu X ya. Kalau ada 7 data, berarti median itu data keempat. Ini data keempat ya. Berarti kan tengah-tengahnya. Ini 3 ke kiri, kemudian 3 ke kanan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa X itu mediannya. Kan kita tidak tahu nilai X-nya berapa ya. Nah, berarti data keempat itu dari median dari ini ya, dari 7 data ini. Kemudian, langkah selanjutnya, di sini kita simpulkan nilai P itu kan sama dengan X. Artinya nilai X itu kurang dari 16 tapi lebih dari 11 ya. Ini kan artinya sekecil-kecil nilai X itu 11 dan sebesar-besar nilai X itu dia 16 ya. Nah, sedangkan Q itu kan rata-rata data. Berarti untuk rata-rata kita jumlahkan terus bagi 7 ya. Ini kan kita punya datanya itu 11 plus X per 7. Nah, tadi kan nilai X-nya ini dia range antara 11 sampai 16 ya. Kita asumsikan X-nya 11. Berarti sekecil-kecil nilai X ya. Berarti kalau kita 11 per 7, ini kalau kurang lebih 11 dibagi 7 itu sekitar 1,5an ya. Artinya 1,5 ditambah 11 ya, sekitar 12,57an. Nah, kalau kita bandingkan nilai P itu kan sama dengan X. Tadi kan kita asumsinya P-nya 11. Ternyata Q-nya 12,57. Dari sini kita simpulkan bahwa Q itu lebih besar daripada P. Nah, kalau kita coba misalkan si X-nya itu 16, nilai si maksimalnya. Kan tadi X-nya itu bisa 11 sampai 16 ya, artinya bisa 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini berarti 16 dibagi 7 itu sekitar 2,28an. Berarti kalau 11 ditambah 2,28 hasilnya 13,28 ya. Nah, di sini ternyata nilai P-nya itu tadi kan kita asumsikan nilai X-nya itu 16 ya. Berarti di sini P-nya itu lebih besar daripada Q. Oh, ternyata di sini ada 2 jawaban yang berbeda. Kan kita nggak tahu nilai X-nya berapa ya. Kalau kita asumsikan X-nya 11 atau dia mediannya 11 ya, Q-nya kurang dari 12,57. Sedangkan kalau P-nya 16, ini kan X-nya kita asumsikan 16, nilai maksimum dari nilai X-nya ya. Q-nya lebih besar dari 13,28. Nah, berarti di sini ada 2 jawaban yang berbeda ya.
Kalau dia asumsi 11, jawabannya kurang dari. Kalau asumsinya 16, si X-nya ternyata jawabannya lebih dari Q. Nah, untuk itu berarti jawabannya itu informasi yang diberikan tidak cukup. Berarti dari ketiga ini tidak bisa ditentukan ya. Berarti informasi tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan tiga di atas ini. Nah, contoh soal berikutnya, ini merupakan contoh soal UTBK tahun 2020. Di sini ada soal, terdapat 6 data yang sudah disusun, 1, 2, 4, 7, 8, 10 ya. Nah, kemudian, kalau misalkan ditambah suatu angka yang tidak tahu kita apa ya, dia merupakan bilangan asli, diperoleh rata-ratanya jadi 6. Nah, ditanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. P itu nilainya 2 dan Q selisih median dengan min ya. Nah, langkah pertama di sini kan kita punya data. Ada data 1, 2, 4, 7, 8, 10. Kemudian ditambah data P. Rata-ratanya jadi 6. Artinya ketika ditambah P, datanya kan jadi 7 ya. Rata-ratanya jadi 6. Ini informasi yang pertama dari soal. Berarti dari sini kita bisa mencari nilai P-nya ya. Caranya gimana? Caranya kan dia rata-ratanya dari 6. Jadi 6 ya. Kemudian kita jumlahkan semua datanya. Mulai dari 1, 2, 4, 7, 8, 10. Dan nilai P atau data yang ditambahkan ya dibagi 7. Karena datanya jadi 7 ya ketika dia ditambahkan P ya. Nah, dari sini kita dapat nilai P-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti kalau kita susun ulang, kan nilai P-nya data yang ditambahkan itu nilainya 10 ya. Berarti urutannya di 1, 2, 4, 7, 8, 10, 10. 10-nya jadi double ya. Karena tadi kan nilai P-nya sudah kita cari di sini ya, dapat datanya 10. Dari 7 data ini, berarti mediannya itu dia data keempat ya, yang tengah-tengahnya. Ini kan 3 ke kiri, 3 ke kanan. Berarti mediannya itu nilainya tuh 7 ya. Nah, kemudian setelah kita punya data keempatnya mediannya sama dengan 7, kita bisa jawab nih, berapa nilai P dan nilai Q-nya ya. Nah, dari sini nilai P itu kan hasilnya sama dengan 2. Sedangkan nilai Q itu dia selisih median dengan min. Berarti nilai Q-nya 7 dikurangi 6, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa P itu akan lebih besar daripada si Q. Jadi jawabannya yang A. Nah, kemudian di UTBK tahun 2021 untuk statistik data tunggal dia keluar juga. Soalnya sebagai berikut. Dia di sini ada rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2 ya. Nah, ia minta dibandingkan lagi hubungan P dengan Q. Bilangan yang digantinya berapa, P itu, dan Q itu hasilnya sama dengan 12 ya. Nah, dari sini kita punya informasi dari soal itu. Kalau kita asumsikan bilangannya A, B, dan C ya. Kalau kita misalkan asumsi bilangannya A, B, dan C, rata-ratanya jadi 18. Nah, kemudian jika A, B, atau C salah satunya diganti jadi 18 ya. Diganti jadi 18, rata-ratanya dia bertambah 2. Artinya yang tadinya rata-ratanya 18 bertambah 2 jadi 20. Ini informasi yang ada di soal ya. Nah, kemudian di sini biasa kita simpulkan, berarti dari data yang pertama yang nilainya belum diganti ya, berarti A plus B plus C dibagi 3 itu hasilnya sama dengan 18. Ini dari rata-ratanya ya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan A ditambah B ditambah C sama dengan 54. Nah, sedangkan kalau ada salah satu angkanya diganti, kita asumsikan yang diganti itu yang C ya.
jadi 18 misalkan. Berarti A ditambah B ditambah 18 dibagi 3, hasil rata-ratanya jadi 20. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa A plus B plus 18 sama dengan 60, berarti A plus B-nya sama dengan 42 ya. Nah, kita punya dua data ini nih. Berarti dari dua data ini bisa kita eliminasi. Nah, ketika kita eliminasi, kita kurangin ya. Berarti nilai A dan B-nya otomatis hilang dong. Sisa ini C, 54 dikurangi 42 sama dengan 12 ya. Nah, berarti pertanyaan di soal bisa kita jawab. Bilangan yang digantinya itu, si P itu sama dengan 12, sedangkan nilai si Q-nya itu sama dengan 12 juga. Berarti nilai P dari nilai Q, kesimpulannya nilainya sama ya. Berarti jawabannya yang C. Nah, kemudian untuk soal UTBK tahun 2022, di sini ada data tunggal, tapi data tunggalnya disajikan dalam bentuk tabel ya. Ini katanya data menyajikan mengenai banyaknya buku sastra yang dimiliki siswa kelas A atau siswa kelas B ya. Nah, di sini untuk sastranya 0, kelas A ada 7 orang, kelas B 2 orang. Sastranya 1, kelas A 9 orang, kelas B 4 orang, dan seterusnya ya. Artinya kan kalau ini dibikin data ditulis standar ya, ditulis biasa, satunya ada 9. Cuma ini bentuknya dibikin tabel biar lebih ringkas ya. Nah, kemudian berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Berarti dari 1, 2, 3, 4 ini kita harus cek satu-satu. Nah, kalau misalkan yang benernya cuma nggak ada yang benar ya, berarti jawabannya 0 dari keempat ini ya. Kemudian yang benernya cuma 1, entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4, berarti jawabannya 1. Dan seterusnya ya. Nah, kita cek untuk pertanyaan yang pertama. Modus banyaknya buku sastra yang dimiliki kelas A dan kelas B katanya sama. Berarti di sini kita punya data, ini buku sastra ya. Nah, kemudian saya tambahin ini kelas yang bentuknya sudah dijumlah ya, untuk campuran 9, 13, 10, 13 dan seterusnya. Nah, kita jawab untuk pertanyaan yang ini dulu. Yang pertama, dia menyebutkan modus. Modus itu berarti data yang paling sering muncul. Nah, di sini untuk kelas A, ini modusnya ya. Modusnya itu dia 9. Karena di kelas A yang paling banyak itu dia 9 orang ya. Nah, dia punya buku sastranya 1. Sedangkan untuk kelas B, dia modusnya juga 9. Untuk yang punya buku sastranya 4 ya. Berarti ada 9 siswa punya buku sastra 1. Ada 9 orang siswa kelas B yang punya buku sastra 4. Artinya kelas A ini dia nilai modusnya 1. Keluar sebanyak 9 kali datanya ya. Begitu juga untuk kelas B, dia modusnya 4. Keluar sebanyak 9 siswa yang punya. Nah, katanya modusnya sama. Ini beda ya. Yang kelas A dia 1, yang kelas B itu 4. Ingat 9 itu bukan nilai modusnya ya. Yang nilai modusnya 1. Ada 9 orang yang mempunyai buku sastra 1 ya. Yang juga sama, ada 9 orang yang punya buku sastra 4 ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dia menanyakan median banyak buku sastra yang dimiliki kelas A sama dengan 2 kali kelas B. Kita ingat, median itu sama dengan untuk data tunggal ya. Rumus ini kan untuk penjelasan statistik data tunggal, di video saya sebelumnya, saya pernah upload mengenai pembelajaran materi yang wajib kalian ketahui berdasarkan kisi-kisi soal SNBT 2023 ya.
Di situ kan sudah dijelaskan rumus-rumus mengenai statistik data tunggal. Nah, di sini rumus median itu kan setengah dari total data dibagi 2 ya. Kemudian data ke jumlah semua data dibagi 2 ditambah 1 ya. Berarti untuk kelas A di sini kan total datanya kalau kita jumlahin ada 30 ya. Begitu juga kelas B. Kalau untuk yang ini penjumlahan total dari kelas A kelas B ya. Berarti totalnya 9, 13 dan seterusnya ya. Total siswanya kelas A dan kelas B jadi 60. Nah, untuk kelas A berarti setengahnya itu dari data ke-15 dan data ke-16. Nah, data ke-15 itu ada di sini ya. Ini kan 7 ditambah 9 kan 16. Berarti data ke-15 dan data ke-16 ada posisinya di sini ya. Berarti dia memiliki buku sastranya 1. Berarti 1 ditambah 1 dibagi atau dikali setengah ya. Jadi hasilnya 1. Kemudian ini juga sama. Kelas B memiliki mediannya data ke-15 ditambah data ke-16 terus dibagi 2 atau dikali setengah. Nah, ini kan 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 7, 13. Berarti ini data 13 sampai di sini ya. Nah, 13 tambah 8 itu kan 21. Artinya data ke-15 dan data ke-16 ada di sini ya. Berarti nilainya itu 3. Nah, berarti di sini yang punya buku sastra itu yang data ke-15 ada 3, data ke-16 juga ini ada 3 ya. Oh, berarti tinggal dijumlahkan terus kali setengah atau bagi 2. Hasilnya sama dengan 3. Nah, di sini katanya median buku sastra yang dimiliki kelas A sama dengan 2 kali kelas B. Yang dimiliki kelas A justru dia sepertiganya dari kelas B ya. Berarti yang ini juga dia salah ya. Selanjutnya kita cek yang ketiga. Katanya modus banyaknya buku sastra dari data gabungan sama dengan 2 kali mediannya. Nah, kita cek modusnya ini kan dari data gabungan ya. Ini kan saya udah jumlahin. Modusnya berarti dia dapat 4 ya. Dari mana nih dapat 4? Kita lihat. Kalau kita jumlahkan, ini kan nilainya 15. Artinya data yang paling sering muncul ya. Data yang paling sering muncul itu dia buku sastra ada 4 ya. Ini ada 15 siswa nih yang punya. Nah, berarti modusnya itu dia 4 ya. Nah, kemudian untuk mediannya berarti setengah dari data ke-60 dibagi 2. Ini kan jumlah data dibagi 2 ya. Kemudian data ke jumlah data dibagi 2 tambah 1. Berarti setengah dari data ke-30 ditambah data ke-31. Nah, data ke-30 ini letaknya ada di ini kan 9 tambah 13, 22 kan? 22 ditambah 10 kan 32. Artinya data ke-30 dan ke-31 ada di sini ya. Yaitu untuk buku sastranya ada 2. Berarti 2 ditambah 2 jadinya 4 ya. 4 dikali setengah jadinya 2. Nah, di sini menyebutkan modus banyaknya buku sastra dari data gabungan sama dengan 2 kali mediannya. Kita lihat buku sastranya 4, mediannya 2. Oh, berarti modusnya 2 kali dari median ya. Oh, berarti yang ini betul ya. Nah, selanjutnya yang keempat, dia menyebutkan rata-rata banyaknya buku sastra yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Berarti kita hitung rata-ratanya ya. Kita jumlahkan semua data ini, terus dibagi jumlah data ya. Yang buku sastranya 0 ada 7 orang, berarti 0 kali 7. Yang buku sastranya 1 ada 9 orang, berarti 1 kali 9 ya. Yang buku sastranya 2 ada 3 orang, berarti 2 kali 3, dan seterusnya ya. Dibagi 30, kita dapat hasilnya 54 dibagi 30. Rata-ratanya 1,8. Berarti rata-rata yang punya buku sastra di kelas A itu 1,8. Untuk yang kelas B, punya buku sastra 0 ada 2 orang,
punya buku sastra 1 ada 4 orang, dan seterusnya. Dibagi 30, nanti dapat 78/30. Nah, berarti di sini rata-rata kelas B itu ada 2,6 ya. Nah, di sini rata-rata kelas B yang punya buku sastra ada 2,6, berarti kita bandingkan nih. Ternyata yang rata-rata kelas B lebih besar daripada kelas A ya. Berarti opsi jawaban yang keempat itu salah ya. Nah, di sini yang benar kan hanya opsi yang ketiga ini saja ya. Berarti cuma satu yang benar. Jadi jawabannya yang B ya. Ini maksudnya bukan informasi yang pertama yang benar ya, tapi dari keempat ini yang benar cuma satu, yaitu pertanyaan nomor 3. Jumlahnya 1. Jadi opsi jawabannya yang B ya. Nah, di sini saya punya soal untuk adik-adik latihan ya. Di sini ada pertanyaan, rata-rata 3 bilangan asli ada 5. Jika bilangan asli A ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Nah, pertanyaannya hubungan P dengan Q ya. Nilai A terkecil yang mungkin. Dan Q-nya nilainya 2. Ini opsi jawabannya. Nanti kalian kalau sudah mau mengerjakan, jawab di kolom komentar ya.